Selamat datang kembali di channel Ribar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Nah, pada video kali ini kita mempunyai pembahasan yang sangat menarik mengenai penampakan 9 makhluk mitologi dari berbagai penjuru dunia. Setiap negara memiliki monster atau makhluk mitologinya masing-masing. Indonesia sendiri memiliki segudang makhluk mitologi dari bentuk dan sifatnya beraneka rupa. Kita sebut saja Ahol dari Jawa Barat dan Leak dari Bali, Banaspati dari Tanah Jawa, hingga berbagai bentuk dan wujud dari makhluk tersebut. Dan ternyata negara-negara lain pun juga punya makhluk mitologi yang kisah dan wujudnya tidak kalah menyeramkan dan pasti juga menarik untuk diketahui. Penasaran bukan bagaimana penampakan mereka? Berikut ini adalah 9 makhluk mitologi dari berbagai penjuru dunia yang digambarkan di berbagai kisah dan cerita. Goblin. Goblin yang satu ini adalah makhluk mitologi yang dianggap jahat. Tetapi sebagian orang yang juga menganggapnya sebagai makhluk yang bijaksana. Goblin adalah sejenis makhluk supranatural yang muncul dalam dongeng-dongeng dan kisah-kisah fiksi fantasi. Mereka memiliki tinggi berkisar antara 30 cm sampai dengan 2 meter. Biasanya kulit mereka berwarna hijau seperti daun. Dalam cerita rakyat Eropa, Goblin juga merupakan bangsa peri atau makhluk supranatural. Ukuran tubuh mereka kecil dan kadangkala tidak terlihat oleh mata manusia, dan mereka dilukiskan sebagai makhluk mungil berwarna hijau dan bertelinga runcing. Nah, Goblin juga digambarkan sebagai makhluk aneh, kerdil, nakal, bahkan terkadang jahat. Mereka dikaitkan dalam berbagai kemampuan, temperamen, dan penampilan yang semuanya tergantung pada cerita negara asal. Dalam berbagai kasus, Goblin telah diklasifikasikan sebagai makhluk kecil yang terus-menerus mengganggu dan memiliki berbagai kemampuan magis. Mereka juga sempat serakah dan sangat suka dengan emas atau jenis perhiasan. Goblin juga erat kaitannya dengan api, siren atau siren. Siren merupakan makhluk yang berasal dari mitologi Yunani. Siren dipercaya akan menyanyikan lagu yang memikat yang membuat para pelayar terbuai hingga kapal mereka menabrak karang, kemudian tenggelam. Siren atau Sirenes adalah makhluk legendaris termasuk kaum Naiad, yaitu salah satu kaum nimfa yang hidup di air atau hidup di lautan. Mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Seronium Scopuli, atau menurut beberapa tradisi berbeda, mereka tinggal di Tanjung Pelorum, Pulau Antemusa, Pulau Seranusian dekat Paestum, atau di Caprie, yang mana semuanya adalah tempat-tempat yang dikelilingi oleh batu karang dan tebing. Kisah pertemuan dengan para siren juga diceritakan dalam petualangan lesan Argonautica, di dalam epos Yunani yang ditulis oleh Apollonius Rhodius pada abad ketiga sebelum Masehi. Argonautica menceritakan mengenai perjalanan Jason dan para Argonaut dalam usaha mereka mendapatkan bulu domba emas dari daratan Kolkis. Yang ketiga ada Gorgon. Gorgon berasal dari bahasa Yunani Gorgos yang artinya mengerikan. Makhluk mitologi ini memiliki rambut berupa ular berbisa dengan pandangan mata yang bisa mengubah siapapun menjadi batu. Kita juga mungkin mengenal salah satu dari Gorgon yang paling terkenal, yakni Medusa. Beberapa Gorgon lainnya, yaitu Gorgon Seno dan Uriel, adalah menurut kepercayaan mereka adalah abadi, sedangkan Medusa tidak. Medusa dapat dibunuh oleh Perseus, dan Gorgon adalah makhluk yang populer dalam mitologi Yunani, karena dipercaya memiliki pandangan mata yang ajaib. Patung Gorgon sering dipasang pada benda atau bangunan untuk perlindungan pada budaya mereka. Yang keempat adalah Banshee. Banshee merupakan makhluk legenda yang dipercaya masyarakat Irlandia zaman kuno. Konon, makhluk yang mirip dengan kuntilanak ini suka menakut-nakuti dan mendatangi rumah korbannya sebanyak 3 kali sebelum mencabut nyawa mereka. Pada tiap malamnya, tiap kedatangannya akan memberi ketakutan yang semakin kuat akan kematian. Dan malam pertama, orang yang akan dikutuk itu akan mendengar suara Banshee. Awalnya seperti rentetan ratapan di sekeliling ruangannya, dan ratapan itu tidak bisa didengar oleh orang lain. Dan pada malam kedua, ratapan dan tangisan akan terdengar oleh seluruh keluarga yang berada di dalam rumah. Dan jika mendengar ini, mereka yakin bahwa kerabat mereka sudah pasti akan meninggal beberapa hari lagi. Malam ketiga dan terakhir, ratapan Banshee semakin tajam. Tangisannya akan memecah seluruh kaca dan perabot di dalam rumah, serta menyebabkan ketakutan yang teramat sangat bagi siapapun yang mendengarnya. Sebelum petang hari di hari itu, Banshee akan mencabut nyawa seseorang dari keluarga yang dikutuk tersebut. Kemudian Banshee akan meninggalkan keluarga itu dalam kedamaian sekali lagi, hingga kematian sudah saatnya menjenguk keluarga itu kembali. Nah, legenda Banshee juga hadir di pemakaman, dikarenakan kemunculannya karena upacara pemakaman Irlandia sering menampilkan nyanyian-nyanyian tradisional, semacam lagu yang menyedihkan di pemakaman tersebut. Lagu-lagu itu biasanya ditunjukkan untuk peri-peri dan para roh. Dan biasanya nyanyian tradisional yang ada di Indonesia juga dipercaya mendatangkan makhluk seperti Banshee ya teman-teman. Beberapa hal di penjuru dunia ternyata memiliki kesamaan dengan makhluk astral di Indonesia. Yang selanjutnya adalah werewolf.
Jika di Indonesia ada manusia harimau, cindaku, negara barat percaya pada keberadaan manusia serigala. Dan setiap kali malam bulan purnama, makhluk yang sebelumnya seorang manusia ini akan berubah menjadi serigala. Jika di dalam literatur kuno Herodotus, dalam bukunya yang berjudul Historis, pernah menulis mengenai Neori, sebuah suku yang berdiam di timur laut Sintia, dekat Ukraina, yang penduduknya berubah menjadi serigala setiap 9 tahun. Di dalam mitologi Yunani, Raja Arkadia yang bernama Lycaon disebut diubah menjadi serigala oleh Dewa Zeus akibat mengorbankan dan memakan daging anaknya sendiri. Nama Lycaon kemudian menurun menjadi kata likantropi yang kita kenal saat ini. Di kalangan suku Indian Amerika, makhluk serupa dikenal dengan nama Skinwalker. Di Turki disebut dengan Turkadam, sedangkan di Amerika Tengah dikenal dengan nama Nagual. Dan percaya atau tidak, di Eropa dan Amerika, nama Leak Bali dianggap sebagai werewolf-nya Indonesia. Yang selanjutnya adalah Black-Eyed Children. Black-Eyed Children alias anak bermata hitam merupakan legenda urban yang cukup populer di luar negeri. Pasti kita sudah pernah melihatnya, meskipun disebut sebagai kisah karangan semata, tidak sedikit yang mengaku bertemu dengan makhluk tersebut. Beralih ke Asia, kita mengenal kata kitsune. Kitsune adalah sebutan untuk binatang rubah dalam bahasa Jepang. Dalam cerita rakyat Jepang, kitsune merupakan sebutan untuk siluman rubah yang bisa menjelma menjadi manusia. Dan wujudnya sendiri bisa berupa laki-laki atau perempuan. Dalam legenda, rubah sering diceritakan sebagai penjaga yang setia, teman, kekasih atau istri, walaupun sering terdapat kisah bahwa rubah sering menipu manusia. Di zaman Jepang kuno, rubah dan manusia hidup saling berdekatan, sehingga legenda tentang kitsune muncul dari persahabatan antara manusia dan rubah. Dalam kepercayaan Shinto, kitsune disebut sebagai inari, yang bertugas sebagai pembawa pesan dari kami atau dewa. Dan kita sudah pasti tahu mengenai ekor yang dimiliki oleh rubah mitologi tersebut, yang mana kitsune bisa mencapai 9 ekor, maka semakin tua, semakin bijak, dan semakin kuat pula kitsune tersebut. Dan sebagian orang memberi persembahan untuk kitsune karena dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang selanjutnya adalah Wendigo, merupakan makhluk mitologi yang berasal dari Algonquian, salah satu suku penduduk asli Amerika Utara. Makhluk ini asalnya manusia biasa, tetapi mereka berubah menjadi Wendigo karena terlibat kanibalisme. Wendigo sangat terkait dengan musim dingin, utara, dan tempat dingin. Manusia akan berubah menjadi Wendigo jika mereka melakukan kanibalisme, rakus yang berlebihan, bahkan terlalu sering bertemu dengan makhluk Wendigo itu sendiri. Orang akan menjadi kesurupan oleh roh setan binatang tersebut, biasanya masuk lewat mimpi. Dan setelah kerasukan, seseorang akan menjadi jahat dan terobsesi dengan memakan daging manusia. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah Reaper atau disebut juga sebagai Grim Reaper, merupakan makhluk menyeramkan yang dipercaya sebagai pencabut nyawa dalam budaya barat. Biasanya tubuh mereka digambarkan berbentuk kerangka yang dilapisi tudung hitam. Mereka juga suka membawa-bawa sabit atau arit raksasa dengan aura hitam dan kain hitam yang membalut tubuhnya, seakan-akan memperkenalkan seseorang kepada kematian. Nah, kesembilan makhluk di atas dipercayai sebagai kisah legenda semata ya teman-teman. Meskipun begitu, kisah-kisah menyeramkan tentang mereka telah mendunia. Dan tidak sedikit karya-karya fiksi seperti novel atau film menjadikan mereka sebagai karakternya. Apakah benar atau tidak, kita mengetahui bahwa makhluk mitologi tersebut tetap berkembang dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat di seluruh dunia.